Desa Gudang Tengah merupakan desa yang termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan Sungai Tabu Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi desa berada di pinggiran Sungai Martapura serta dikelilingi area persawahan yang juga sebagian besar menjadi mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Desa memiliki luas wilayah 2,85 km persegi, terdiri dari 8 RT. Desa Gudang Tengah menghadapi masalah kesehatan akibat penggunaan air sungai yang terkontaminasi. Survei terhadap 150 KK, ditemukan bahwa 52 KK masih menggunakan air sungai sebagai sumber air utama, dengan 36% dari mereka mengonsumsi air sungai tanpa pengolahan. Dalam 3 bulan terakhir, tercatat 10 kasus diare di desa ini, sebagian besar diakibatkan oleh praktik sanitasi yang buruk, termasuk kebiasaan buang air besar sembarangan dan pembuangan sampah yang tidak teratur. Penyakit yang ditularkan melalui air, waterborne disease, masih menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian manusia di seluruh dunia. Lebih dari 95% penyakit yang ditularkan melalui air dapat dicegah, dan pemberantasannya merupakan target spesifik dalam MDGs. Para ibu yang memiliki peran besar di dalam rumah tangga termasuk untuk memastikan semua anggota keluarganya selalu sehat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujianti dan Sari tahun 2023 menunjukkan bahwa ibu yang memiliki motivasi tinggi dan menyadari perannya yang besar di dalam rumah tangganya akan membantu seluruh anggota keluarganya untuk hidup sehat. Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah 1. Publikasi di media online. 2. Keikutsertaan dalam Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah tahun 2024 yang diselenggarakan oleh LPPM ULM. 3. Program ini akan direplikasi di desa lain dengan kondisi serupa, pengembangan modul edukasi untuk jangkauan yang lebih luas. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut. 1. Penyuluhan dan edukasi penyakit yang ditularkan melalui air. Sebanyak 36 peserta yang hadir sebagian besar adalah ibu rumah tangga mengikuti penyuluhan. Materi yang disampaikan mencakup informasi tentang bahaya penyakit seperti diare, kolera, dan demam tifoid yang dapat ditularkan melalui air yang terkontaminasi. Selain itu, peserta juga diajarkan tentang pentingnya praktik sanitasi yang baik, seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih, dan pengolahan air sederhana. Para ibu mengakui bahwa mereka sebelumnya tidak menyadari sepenuhnya risiko kesehatan yang dapat timbul dari penggunaan air sungai yang tidak diolah. Edukasi yang diberikan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga mendorong perubahan perilaku sehat. Dari 36 responden, 52,78% mengalami peningkatan skor pemahaman setelah penyuluhan. 2. Pelatihan penggunaan alat untuk memantau kualitas air. Selama kegiatan, tim juga memperkenalkan alat pemantau kualitas air portabel. Ini alatnya namanya alat Uno TDS tadi. Nah, di situ tinggal dipilih aja bahannya, gampang banget makanya. Ada kompor mati. Alat ini digunakan untuk mengukur pH, kekeruhan dalam air sungai yang digunakan sehari-hari. Peserta diajarkan cara menggunakan alat ini dan diajak untuk mencoba melakukan pengukuran langsung di lapangan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa air sungai di sekitar Desa Gudang Tengah memiliki tingkat kekeruhan yang cukup tinggi dan juga cenderung asam. Pengenalan dan penggunaan alat pemantau kualitas air telah memberikan dampak positif, karena masyarakat kini memiliki alat yang dapat mereka gunakan untuk secara langsung memeriksa kualitas air yang mereka gunakan sehari-hari. 3. Advokasi untuk infrastruktur air bersih dan sanitasi. Melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan infrastruktur air bersih dan sanitasi di Desa Gudang Tengah. Hasil advokasi kesepakatan untuk memasukkan program pembangunan sumur bor dan penyediaan toilet umum dalam anggaran desa tahun berikutnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk masalah sanitasi yang ada di desa. Keberhasilan advokasi terhadap pemerintah desa menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. 4. Pengembangan kemitraan dengan pemerintah desa dan kader kesehatan. Bekerja sama dengan kader kesehatan lokal untuk memastikan keberlanjutan program. Kader kesehatan dilatih untuk menggunakan alat pemantau kualitas air dan diberikan tanggung jawab untuk terus memantau kondisi air dan kesehatan masyarakat secara berkala. Mereka juga dilibatkan dalam kegiatan edukasi berkelanjutan di desa. 5. Monitoring dan evaluasi efektivitas program. Menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang risiko kesehatan yang ditularkan melalui air, perubahan perilaku dalam penggunaan air sungai, penurunan jumlah kasus diare yang dilaporkan dalam 2 bulan setelah kegiatan berlangsung. Kesimpulan, program Beyond Border tidak hanya memberikan solusi jangka pendek tetapi juga membuka jalan bagi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Gudang Tengah. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan kesadaran, perubahan perilaku, dan komitmen jangka panjang dalam peningkatan sanitasi dan akses air bersih. Pelibatan aktif kader kesehatan dan advokasi infrastruktur sanitasi memberikan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan program ini di masa mendatang.